Bagi sebagian masyarakat, menganggap naskah kuna adalah pusaka yang harus dijaga dan dirawat, meskipun tidak tahu isinya dan tidak mengetahui pula artinya. Tetapi bagi peneliti, naskah kuna adalah pustaka yang bisa dipelajari dan juga bisa disebar luaskan apa itu isinya. Ini adalah salah satu pengalaman dari peneliti naskah, seorang perempuan, Sri Tanjung Sugiyarti Tarkat. Bagaimana liku-likunya dalam meneliti naskah kuna? Kita ikuti bersama CDR, Jelajah Dermayu. Fungsi dari digitalisasi tersebut ya, kami ingin naskah utama, karena naskah tersebut kondisinya sudah lapuk, sudah tidak mungkin dibuka setiap hari ataupun pada saat dibutuhkan. Jadi dengan cara digitalisasi tersebut, naskah fisik tetap aman, tapi kita membukanya dengan cara digital dan digitalisasi juga bentuk dari perawatan naskah agar tidak rusak. Untuk proses digitalisasi itu kami ya tadi sudah dijelaskan bahwasanya memakan waktu kurang lebih 15 hari dan kami foto setiap lembar. Jadi setiap lembar itu tidak ada yang terlewati. Jadi difoto di alas yang terang gitu ya, alas bisa hitam, bisa juga putih untuk alasnya agar naskah tersebut terpancar gitu ya. Tulisannya jelas seperti ini kurang lebih, bisa terbaca dan terzoom sampai berapa ribu pun. Jadi sesuai kebutuhan kita membacanya tidak hanya dari naskah fisik saja, bisa dari digital dan bisa jelas gitu bagi pembaca manuskrip. Untuk digitalisasi itu ada beberapa tahapan kami mendigitalisasikan naskah. Di antaranya tidak hanya naskah dari sanggar saja yang didigitalisasi, akan tetapi dari pemilik naskah yang ada di lingkup sekitar Indramayu yang mempunyai naskah dan bersedia untuk digitalisasi. Nah, naskah digitalisasi tersebut kami menginginkan naskah tersebut agar naskahnya tersimpan dengan aman, tapi kami bisa membuka kapan saja gitu naskahnya. Jadi kami menginisiasikan digitalisasi dan digitalisasi tersebut bekerja sama dengan PPIM UIN, Dreamsea. Jadi PPIM UIN ke sini dan kita menyediakan naskah yang akan digitalisasi tersebut. Jadi naskahnya sangat beragam. Kemarin sekitar ada lebih dari 7.000 lembar manuskrip yang kami
digitalisasikan, dan dalam kurun waktu sekitar 2 minggu, 15 hari lebih lah untuk digitalisasi tersebut. Naskah tersebut menggunakan bahasa Dermayu Cirebon, Cirebon Dermayu. Jadi bahasanya tidak sama dengan bahasa Jawa Yogyakarta ataupun Jawa Timuran. Akan tetapi bahasanya bahasa Cirebon Dermayu, dan tintanya itu tinta tradisional. Ini cerita sedikit aja. Kemarin itu saya ditugaskan sama kiai dari Madura untuk mengalih aksarakan naskah. Jadi beliau itu selalu membantu kami dalam hal apa ya, untuk kegiatan manuskrip. Jadi join gitu, jika manuskrip yang berkaitan dengan Madura itu beliau selalu menyampaikan ke kita gitu. Jadi manuskrip tersebut walaupun asalnya dari Madura, tapi bahasanya bahasa sini, bahasanya bahasa Dermayu Cirebon. Makanya kami selalu bekerja sama dalam hal penerjemahan. Yayasan Surya Pringga Dermayu ini diinisiasi oleh Kitarka Sutara Harja. Beliau sudah hobi dari tahun 95 untuk pada masa remajanya itu untuk mengumpulkan naskah, karena ketika diwariskan oleh kakek bapak ataupun buyut namanya Sutara Harja tersebut, tadinya belajar satu naskah beraksarakan Jawa, namun ketika dipelajari dan sudah bisa membaca, naskah ini ternyata isinya tidak seperti yang diomongkan oleh orang-orang bicarakan gitu, tentang mistik dan sebagainya, akan tetapi tentang keilmuan, tentang sejarah, tentang keagamaan dan lain sebagainya. Nah, dari situ Bapak ingin mengumpulkan naskah-naskah dan merawat naskah. Jadi dari secara mandiri di tahun 95 dan seterusnya, dan didirikan organisasi pada dulu itu di 2010-an, namanya Sanggar Aksara Jawa Kidang Pananjung. Nah, hingga berubah lagi menjadi Sanggar Aksara Jawa Indramayu. Nah, ketika di tahun 2021 di awal itu Kitarka ingin naskah ini yang sudah dikumpulkan dan kegiatan yang beliau minati itu menjadi lembaga, agar bisa terawat lebih detail ya, terawatnya bisa tidak hanya kami secara mandiri saja, kan, tetapi orang juga bisa mengakses naskah itu, dan terbitlah nama Yayasan Surya Pringga Dermayu. Yayasan Surya Pringga Dermayu ini yang saya kelola dan teman-teman kelola itu sudah menemukan banyak naskah, diantaranya tidak hanya dari peninggalan saja, akan tetapi dari lingkup masyarakat yang kami sosialisasikan selama ini. Nah, naskah tersebut berbagai macam isinya. Ada mengenai babat, tadi babat Dermayu, babat Cirebon, terus juga babat Sutajaya, babat Bagelen dan lain sebagainya. Ada mengenai wawacan juga dan serat-serat. Terus mengenai jika ditemukan di desa itu banyaknya catatan administrasi, seperti yang kemarin sudah saya temukan. Saya dihubungi oleh Pak Kuwu Arif dari Kerasak itu mengenai ada sebuah buntelan buk gitu awalnya. Nah, buntelan buk tersebut adalah ketika dibuka karena lawon putihnya sangat tebal, dikarenakan setiap pergantian kepala desa,
kubu itu ditambah lagi. Jadi hingga lapisnya itu tidak hanya satu, akan tetapi lapisan lawan tersebut banyak, dan setelah dibuka karena tidak ada yang membuka sebelumnya, karena pesan tersebut adalah untuk dijaga katanya. Nah, dijaga tersebut adalah ya sudah berpindah kepala desa, ditambah saja. Nah, alhamdulillahnya kemarin Pak Kuwu Kerasak ini berani membuka, dan setelah ditemukan sebagian rusak dan sebagian yang bisa terbaca adalah catatan administrasi. Untuk naskah Babadermayu ini ada beberapa, karena saya mengambil beberapa naskah, ada sekitar 4 naskah. Di antaranya naskah tersebut beraksara Jawa semua dari keempat naskah tersebut, dan naskah tersebut ada yang terbuat dari kertas Eropa dan kertas bergaris seperti itu. Kondisi naskah ada yang rusak parah juga, masih terawat juga ada, dan kondisi sedang seperti itu. Kalau kondisi naskah untuk bahan-bahan penulisannya kami belum mengetahui, akan tetapi aksaranya Jawa dan bahannya ada 2 tersebut. Naskah ini adalah naskah manuskrip Umar Maya. Ini ada di halaman sekitar 30-an, beraksara Jawa dan dari kertas Eropa bahannya. Jadi baris pertama ini saya bacakan di sini aksara pa ketemu pepet, jadi dibacanya pedang kang kam. Ini adalah pa, jadi ini sang, tasang nata, kayak gitu. Terus juga dilanjutnya nanging kapanggi hing, nanging kepanggi henggene, kurang lebih seperti itu. Pedang kangkam, tasang nata, nanging kepanggi henggene, seperti itu untuk kalimat pertama. Untuk alih bahasanya ini pedang kang nata berarti pedang tersebut nanging kapanggih, tapi ditemukan di tempatnya, di tempat pada penyimpanan tersebut. Di bidang naskah kuno itu sangat beragam. Dari yang pertama itu untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya, terutama bagi pemilik naskah, tersebut, agar naskah ini bisa diteliti. Jadi saya sebagai peneliti dan teman-teman itu meyakinkan terlebih dahulu kepada pemilik naskah itu bahwa naskah yang dimiliki ini tidak untuk disimpan saja dan dijadikan pusaka, akan tetapi bisa untuk digali isinya apa dan mengetahui kenapa kakek nenek moyangnya meninggalkan naskah pada pemilik naskah tersebut. Jadi karena beranggapan mistis saja pemilik naskah tersebut, ya itu tantangannya. Naskah itu sekarang bukan pustaka di masyarakat. Itu mereka menganggapnya sebagai pusaka, bukan pustaka, tapi sebagai pusaka. Karena
mempunyai naskah tersebut, dia beranggapan ada kekuatan tersendiri gitu ya. Jadi kayak meskipun tidak bisa untuk membacanya dan tidak mengerti juga naskah yang dimiliki oleh masyarakat itu, penyimpanannya itu tidak sangat layak lah, tidak layak. Karena yaitu dibungkus, dilawon, terus juga ditaruh di plastik, ditaruh di atas lemari, dan tempatnya itu kurang layak dan ya tidak aman dan mudah merusak naskahnya. Dan ya karena pesan dari terdahulunya adalah untuk dijaga, nah mungkin untuk dijaga ini mereka tidak mengetahui dijaga apa, jadi dijadikanlah sebagai pusaka. Pembuatan animasi, digital animasi itu kami ada sekitar 4 naskah. Kami memvisualisasikan lewat animasi tersebut. Pembuatan animasi dari naskah itu memakan waktu yang lama. Dilakukan alih aksara, terus setelah dialih aksara kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, dan sesudah diterjemahkan baru kita analisis supaya naskah Baba Dermayu ini sampai isinya kepada murid-murid SMP, SD ada juga, dan MA, SMK seperti itu.